أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, jazakillah khairan katsira. Surah ini adalah tentang Al-Kahfi. Surah ini adalah surah Al-Kahfi ayat 13 tentang pemuda-pemuda di dalam gua yang tertidur di dalam gua. Surah Al-Kahfi ini di ayat 13 Allah ceritakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu tentang innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, yang benar-benar beriman kepada Allah dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kenapa mereka disebut beriman? Kenapa mereka disebut benar-benar beriman? Karena mereka adalah pemuda biasa. Mereka bukan nabi. Mereka bukan rasul. Mereka bukan orang tua yang mungkin doanya sudah mustajab. Mereka bukan wali. Tapi mereka disebut pemuda biasa yang keimanannya memang sudah bagus di hatinya. Di mana kisahnya yang dikisahkan mereka meninggalkan raja mereka yang zalim. Nih anak gaul nih harus hafal namanya nih. Miksalminan, Tamliham, Martunis, Nainunis, Sarayunis, Zunuanis, Falyastatiunis. 7 orang nama, jangan One Direction aja yang dihafal personilnya. Sampai AKB48 dihafal, sampai 48, sampai JKT48, sampai Tidak 48. salah, yang salah, penting yang lain tetap dihafal. Benar, enggak salah. Yang Nggak penting salah. jangan itu doang yang dihafal Pak Ustadz ya. Iya. Benar. Ya, diperbanyak juga hafalannya yang lain. Benar. Kemudian pemuda-pemuda ini di dalam Al-Quran diberikan mukjizat oleh Allah karena keimanan mereka. Mereka masih muda, mereka gaul, mereka juga bergaul dengan sesama mereka, dengan komunitas mereka. Akan tetapi mereka menjaga keimanan sehingga Allah memberikan petunjuk. Di ayat selanjutnya Allah memberitahukan salah satu petunjuknya adalah وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Allah membelokkan sinar matahari. Ketika mereka tertidur di dalam gua, Allah tidak ingin membangunkannya. Kemudian di ayat lain, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Allah membolak-balikan mereka ketika mereka tidur. Lihatlah, ketika seseorang menjaga keimanan, ketika seorang anak muda yang gaul menjaga keimanan mereka kepada Allah, ketika mereka sudah kuat, bahkan lihat cara Allah memberikan petunjuk, bahkan di dalam tidur Allah menjaga kita. Wanuqallibum dzatal yamini wa dzatas shimal. Allah yang menjaga pergerakan kita ketika kita tidur. Wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasid. Anjing mereka menjaga mereka dari luar gua tersebut sehingga tidak ada yang mengganggu mereka. Kalau Icis nih, punya teman-teman gaul yang kayak gimana? Teman-teman gaulnya Ricis macam-macam Ustaz. Macam-macam ya? Nggak menutup Ada diri yang gitu ya? Enggak, tapi gaul-gaul ada yang
up to date, berita apapun gitu, bajunya. Gosip-gosip tahu. Gaul-gaul tahu. Harus tahu Semuanya semua. ada. Hati-hati. Banyak, Kalau bergaul semuanya jangan ada. cuma berduaan. Enggak lah. Ajak-ajak kita dong. Jangan Rame. yang ketiga Kalau- adalah setan. Nggak boleh. Ajak-ajak kita kan. Oh, Kita maksudnya itu ajak kita, iya. Fadil sama Oh, saya. biar udah, biar bener, kelihatan bener. muda lagi Ya, maksudnya. masalah gini, kalau berduaan aja itu jatuhnya fitnah. Betul. Kalau Tapi memang teman-temannya Ricis rame. rame ya. Rame ya. Tapi saya Alhamdulillah. suka tuh. Emang Ustadz lagi ngomongin siapa sih? Enggak, kita lagi ngomongin tentang anak-anak tentang gaul, anak-anak Ustaz. gaul. Oh, yang yang suka berduaan. yang Juga suka salah goncengan pengertian. sama-sama Oh, yang iya, bukan bener-bener. muhrim. Coba contoh kalau Katanya anak gaul. Anak gaul Kalau naik motor kalau yang berbahaya. berduaan Oh, di Ricis motor tahu gimana? Ustaz. Yang kalau naik motor mulutnya kencang banget kayak mau jatuh gitu ya. Iya. Nih, bisa kasih Yang contoh. satu motor berempat. Oh, itu motornya panjang. Berarti Ustaz. nggak berduaan nih maksudnya. Berarti nggak berduaan. Ya tidak berduaan tapi dia berempat lebih parah lagi. Motor kalau mau berempat sekalian mobil. Nggak, cerita dulu dong, biasanya kalau anak gaul naik motor gimana yang salahnya, yang Iya, salah. iya. Coba Salah, coba yang contohin salah. Pak Ustadz. Enggak, Coba contohin enggak, ini orang biar Yang pada tahu salah juga. berempat supaya bertiga. Contoh, tidak contoh. diikuti. Kalau naik motor itu kan hanya untuk berlaku buat dua orang. Betul. Pernah suatu ustadz datang, motor terus? ustadz ini. Oh, gitu? Saya dapat cerita dari teman saya. Aduh, Kayak iya, gimana, terus Ustadz? gimana? Atau di pesawat. Iya, terus. Ada ustadz, Oh. kan naik motor, ditanya ustadz itu. Ini polisi, aduh pingin banget ustadz itu ditahan. Oh, ditangkap. Ditangkap. Iya, terus. Ya, pingin banget ustadz itu ditilang. Ustadz periksa surat-suratnya lengkap. Oh, lengkap. SIM lengkap. STK lengkap. Perlengkapan motor Pion lengkap. Kata polisi ini Apalagi bagaimana ya? cara aku menangkapnya ya. Sebagai Menilangnya dia. menilangnya Dia dia. tanya, Ustadz kesini dengan siapa? Alhamdulillah aku tidak sendiri. Terus? Aku bersama dengan malaikat. 2 malaikat, kiri dan kanan. Berarti Bapak ditangkap. Karena motor itu hanya untuk 2 orang. Sementara Ustadz bertiga sama 2 malaikat. Ini guyonnya luar biasa nih. Itu Itu Ustadznya gaul banget dari berarti. Bapak Sahrul Aduh. Yassin Limpo. Masya Allah, Kasih iya, banyak, iya, ceritanya iya. bagus. Bagus, Ustaz. Tapi nggak harus begitu juga, Ustaz, bertiga malaikat ditangkap. Malaikat nggak kelihatan. Tapi kalau gaulnya cewek kan biasanya ngomongin apa sih? Kalau Ngomongin orang ya. Kalau cewek gaul gitu, anak zaman sekarang. Gaul banyak sih kalau gaul yang negatif ngomongin orang. Kalau cewek-cewek kan suka rumpi. Tapi kalau yang positif kadang ngomongin Masa apa ya? depan. Masa depan. Itu bagus. Tepuk tangan dulu, Bu. Benar. Nih tapi nih, sebentar Pak Ustadz Ya nih. Allah. Kita butuh penjelasannya supaya anak-anak tuh nggak salah arah atau nggak salah persepsi dalam hal bergaul. Yang pertama nih, sebelum menjadi anak gaul kita perlu tahu dulu. Harus punya bekal agama dulu atau memperluas pergaulan dulu Pak Ustadz. Yang mana yang lebih baik? Ya. Mohon izin waktunya silakan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang pergaulan itu penting. Tapi tunggu dulu, buat siapapun, orang tua, anak muda, anak-anak, jangan bergaul sebelum punya bekal. Kenapa? Jangan sampai engkau yang diwarnai. Harusnya kita yang mewarnai. Bukan kita diwarnai oleh orang-orang. Bukan kita yang diberikan, mohon maaf, sesuatu yang bahaya. Hati-hati bergaul sama penjual minyak wangi akan kecipratan wanginya. Atau bergaul sama pandai besi pasti kena asapnya dan sebagainya. Itu seperti ini perumpamaan. Jadi kita itu akan bersama dengan yang kita temanin. Tapi kalau kita sudah punya bekal sebelum bergaul, insya Allah kita akan tahan. Tahan dari apa-apapun sebelum anaknya ibu keluar. Kasih minyak telon dulu ya. Supaya tidak masuk angin. Betul tidak? Hah? Emangnya angin, Ustadz, Hodijah maksudnya. Ustadz Iya, dikasih minyak minyak telon angin. Ustadz? Hah? Memangnya Hodijah dikasih minyak telon, baby Hodijah? Ya semua. Oh Iya, iya. saya tuh sendiri sebelum ke sini saya usap dulu semua. Minyak angin. Minyak dari Makassar. Oh, minyak Makassar. Supaya saya seger. Sama juga, jangan sampai kita ada pertanyaan 2 ini. Sebelum jadi anak gaul, yang mana lebih dahulu? Agama dulu, persiapan bekal agama dulu, atau gaul dulu? Jawabannya bekal agama dulu. Inilah yang ditanyakan anak saya Naura. Saya jawab sekarang, mudah-mudahan Naura nonton. Tapi kayaknya Naura sudah pergi sekolah ya. Makassar sudah jam 7 ya. 6:30. Gini, mohon maaf anak-anak kadang-kala dikasih les. Dikasih guru ngaji di rumah. Padahal akan di sekolah ada guru ngaji. Dikasih guru bimbingan di rumah.
Karena kata orang, kenapa bisa ada guru lagi di rumah disiapkan? Supaya nanti kamu tidak malu-maluin di sana, di sekolah. Jadi sudah tahu duluan. Perlu nggak belajar di rumah? Perlu nggak? Jangan tunggu belajar di sekolah. Jadi bekali di rumah dengan apa? Ilmu agama supaya aman akidahnya. Ilmu apa? Akhlak supaya sopan santun di luar. Karena anak itu membawa nama baik kita. Iya. Bekali dulu. Mohon maaf. Penting itu. Makanya ada namanya les. Les itu tahu nggak les? Tambahan pembelajaran kan. Biasanya ada les gitu kan. Biasanya ada di rumah atau dia cari tempat bimbingan belajar di luar. Atau alhamdulillah gurunya ngajarin langsung setelah pulang sekolah. Setelah duhur ada tambahan pelajaran namanya les. Apa artinya les? Les itu adalah kalau ibaratnya bingkai itu lesnya kan. Makin bagus gambar. Lis itu. Ya itu urusan saya. Oh iya benar, les sama lis bedanya mah jauh Di juga ya Makassar padahal. namanya les. Les sama lis sih sebenarnya. Lis. Tapi kalau di Makassar les. Les teh, aku bilain les. Les. Jadi lesnya itu. Artinya pinggirannya. Bingkainya kan. Bingkai. Bingkainya. Frame, Artinya ya. gambar cantik, gambar bagus. Tapi kalau belum ada listnya, bingkainya itu tidak terlalu cantik. Makanya jamaah. Oh jamaah. Bekali dulu baru ke situ. Keluarin anak, bekali dulu baru keluar. Sama ibu saya. Alhamdulillah mudah-mudahan ibu saya nonton. Amin ya Allah. Tapi masalahnya ibu saya sudah meninggal. Karena ibu saya alhamdulillah makasih banyak Umi. Umi kasih makan dulu kami. Baru pergi ke pesta perkawinan. Oh gitu, maksudnya apa Pak Ustadz? Kalau ada acara kawinan, keluarga, kami itu dikasih makan dulu. Anak-anaknya suruh makan dulu. Iya, dibuatin makanan. Setelah itu baru pergi ke pesta perkawinan. Kenyang dong. Iya, supaya sampai di sana tidak malu-maluin. Oh iya benar Sama juga kalau ibu-ibu bikin acara di rumah termasuk yang lagi nonton nih. Iya, benar, Kalau ada benar, acaranya jam 1 siang, acara makan-makan di rumahnya. Anaknya jam 11 siang dikasih makan duluan. Iya. Jangan, sebentar makan ya. Papa sebentar makan. Nanti saya pulang tamu baru makan. Anaknya sama suaminya. Salah, kasih makan dulu sebelum Benar, datang benar. tamu. Tuh. Supaya tidak malu-maluin. Betul, Bu dengerin Bu. Ini terbalik. Orang Jadi- acara jam 1, anaknya makannya jam 3. Pas ibunya masuk ke dapur, anaknya pada keluar dari kamar ngambil kuenya tuh tamu. Masuk lagi. Itu saya. Malu-maluin. Itu saya. Mati lampu. Kejadian waktu mati lampu dulu waktu lampu. kecil. Waktu Saya pernah kecil? cerita, iya. Waktu Mati kecil? lampu katanya mama saya gini, ini jangan dimakan ini buat tamu. Ya. Iya mah gitu kan. Ya, terus? Tapi kita udah pada ngiler nih, kita nggak dibagi. Lampunya mati Pak Ustadz. Cek. Wah langsung diambil semua pas lampunya nyala, tamunya gak enak hati, kuenya habis. Ya Allah, ini wajah yang di rumah jangan kemana-mana nih. Ternyata nggak usah jauh-jauh ambil contoh. Ternyata ada di sebelah kanan saya. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang apa bahayanya buat kita atau sebagai anak terutama dan juga keluarga jika kita menjadi anak gaul yang salah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.